Halo teman-teman, pada video kali ini gue pengen ngomong santai aja. Gue pengen berbagi pengalaman gue. Jadi beberapa minggu yang lalu, gue baru aja ngebeli buku. Ini lebih tepatnya ini novel. Ini novel lokal yang dibuat sama Raditya Dika. Harusnya teman-teman udah kenal sama Raditya Dika. Beliau itu seorang stand up comedy, seorang content creator yang bahkan sekarang kalau dari YouTube itu udah lebih dari 10 juta subscriber gitu. Nah, gue belum nyelesain buku ini. Gue baru aja baca beberapa halaman pertamanya. Bisa dibilang gue baru sampai prolognya. Tapi teman-teman, walaupun gue baru sampai prolognya, ada sesuatu yang pengen banget gue share. Karena ketika gue baca prolognya itu kayak ada kesan kok relate banget dengan gue ya. Dan mungkin juga ini relate dengan teman-teman. Jadi pada video kali ini gue pengen ngomongin tentang impian, mimpi, cita-cita. Jadi di dalam novel ini itu ada karakter utama. Namanya itu Timun. Timun ini udah umurnya itu 40-an sekian. Jadi beliau itu udah bapak-bapak yang udah punya istri dan udah punya anak. Yang menurut gua relate di sini adalah ternyata semasa mudanya karakter Timun ini itu mempunyai suatu cita-cita untuk menjadi seorang pemain musik. Tapi karena main musik itu ibaratnya itu nggak ada jenjang prospek karirnya yang jelas. Jadi dia mengubur mimpi itu karena tidak sesuai dengan realita gitu. Karena bermain musik itu prospek dari karirnya itu gak pasti. Timun ini akhirnya memilih pekerjaan lain padahal dia itu ingin main musik. Kita pas kecil kita punya banyak banget keinginan, cita-cita, mimpi, keinginan kita, tujuan kita, dan kita itu bisa memberitahu orang seberapa besar mimpi kita secara lantang. Tapi seiring bertumbuhnya kita, seiring bertambah tua, bertambah umurnya kita, ibaratnya kita itu menjadi semakin realistis. Kita akhirnya menyesuaikan mimpi-mimpi kita yang besar ini dengan kenyataan. Yang akhirnya ketika memang sudah tidak bisa ditemukan jalan karena tidak sesuai dengan kenyataannya, kita akhirnya melupakan dan bahkan mengubur mimpi kita. Padahal kita masih pengen gitu untuk mencapai mimpi kita. Gue itu masih muda ya teman-teman. Gue baru umur 17 tahun di tahun ini. Bisa dibilang gue itu masih muda, kesempatan gue masih banyak gitu. Jadi gue bukan relate-nya itu di bagian mengubur mimpinya itu. Gue relate-nya itu di bagian ketakutan gue. Gue itu sekarang masih muda, yang artinya gue itu punya mimpi yang besar. Gue ingin mencapai hal-hal besar dalam hidup gue. Tapi ada suatu ketakutan dalam diri gue yang mengatakan, ketika gue melihat fenomena seperti ini, gimana ya kalau misalnya suatu hari di masa depan gue itu mengubur mimpi gue menyerah dengan mimpi gue karena itu nggak bisa gitu disesuaikan dengan realitas yang ada. Gue takut, dan itu adalah ketakutan yang paling besar dalam hidup gue. Makanya sekarang gue itu berusaha banget apapun gue lakukan untuk mencapai mimpi gue. Gue memberikan waktu yang gue punya, gue memberikan tenaga yang gue punya, dan gue memberikan pikiran gue secara penuh untuk mencapai keinginan gue, tujuan gue, dan mimpi gue. Tapi tetap aja ada suatu kala dimana ketika gue itu lagi merasa bosan atau apa, gue terpikirkan gitu, gue takut cuy menjadi seperti Timun ini. Dan yang pengen gue sampaikan adalah, menurut gue walaupun ketakutan ini ada dalam diri gue gak berhenti untuk fight untuk mimpi-mimpi gue gak berhenti untuk bertarung, mendedikasikan diri gue untuk impian gue. Mungkin gue bakal gak berhasil, bahkan kemungkinan terburuknya mungkin gue bakal mengubur juga mimpi-mimpi gue sesuai dengan kasus seperti Timun ini. Pasti gue akan merasa sakit ya, gue akan merasa menyesal kalau misalnya hal itu terjadi di masa depan. Tapi gue bakal lebih menyesal lagi kalau gue gak mencoba untuk fight demi mimpi gue. Walaupun hasil akhirnya gue gak tahu apakah itu akan berhasil atau apakah itu akan gagal gitu. Tapi gue berharap ini semua itu good ending. Gue berhasil untuk mencapai impian-impian gue. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini juga relate. Mungkin teman-teman relate seperti gue yang takut di masa depan gue akan melupakan mimpi-mimpi gue karena gue harus menyesuaikannya dengan realita yang ada. Atau mungkin teman-teman itu sekarang sudah relate di bagian yang dimana teman-teman udah melupakan mimpi teman-teman yang lama karena tuntutan dari kenyataan. Jadi pesan gue udah teman-teman, setidaknya coba aja dulu teman-teman.
coba fight untuk mimpi kalian. Dedikasikan visi kalian, pikiran kalian untuk mencapai tujuan kalian. Setidaknya coba dulu. Antara itu berhasil atau gagal, itu nomor yang kedua. Karena ketika kita mencoba, itu kan ada dua kemungkinan, kita berhasil atau kita gagal. Tapi ketika kita tidak mencobanya sama sekali, cuma ada satu kemungkinan teman-teman, kita gagal. Dan ya pasti teman-teman gak pengen itu. Gua paham, mungkin ini kelihatannya itu sangat egois ya. Ada beberapa kondisi orang itu realita yang mereka punya itu keras gitu. Mungkin mereka harus membiayai keluarga mereka, adik-adik mereka bersekolah, tuntutan dari ekonomi, sehingga mereka harus merupakan mimpi-mimpi mereka gitu. Tapi gue tetap bakal egois di sini teman-teman. Gue bakal bilang ke teman-teman untuk tetap coba untuk fight demi mimpi teman-teman. Karena pasti penyesalannya itu akan sangat besar ketika di masa depan, ketika teman-teman udah tua, teman-teman itu nggak memiliki waktu lagi untuk mencoba sebanyak yang bisa teman-teman coba di masa muda sekarang. Kalau teman-teman sekarang masih muda, itu cobalah sebanyak mungkin hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai impian teman-teman. Supaya di kemudian hari, teman-teman itu nggak menyesal. Setidaknya kita mencoba, apakah itu berhasil atau apakah itu gagal, itu nomor yang kedua. Jadi gue takut bener jadi sosok seperti Timun ini. Namun uniknya di sini sekali lagi, memang di prolog Timun ini menyerah gitu untuk mimpinya. Tapi dia akhirnya memberinya dirinya kesempatan kedua lagi. Walaupun umurnya udah gak muda, dia memberi dirinya kesempatan kedua lagi untuk mulai bermusik lagi, untuk mulai mencapai mimpinya lagi. Kalaupun teman-teman sekarang itu udah gak muda, udah 30-an tahun, 20-an tahun, atau 40-an tahun, masih ada kesempatan di mana teman-teman bisa mencoba untuk mulai lagi menggapai mimpi teman-teman. Walaupun mungkin tenaga teman-teman, pikiran teman-teman sudah gak semaksimal ketika masa muda, tapi masih ada kok waktunya, masih ada kok tenaganya yang bisa digunakan untuk kembali mencoba lagi. Akhir kata pesan gua, kalau misalnya teman-teman itu sekarang masih muda, masih mempunyai banyak tenaga, masih mempunyai banyak pikiran, cobalah sebanyak mungkin hal-hal yang bisa membuat teman-teman makin dekat dengan mimpinya. Lakukanlah itu dengan semangat, dengan 100% fokus. Karena waktu itu cepat berlalu. Itu gak kerasa. Percaya sama gua, waktu itu gak kerasa. Jadi jangan sia-siakan waktu yang teman-teman punya. Kalau teman-teman masih mempunyai waktu, sekarang gunakan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan pada video kali ini. Gue cuma nge-share pengalaman gua, ketakutan gua, yang mungkin juga relate bagi beberapa orang. Oke, mungkin ini aja teman-teman bisa gue sampaikan. Semoga aja ada yang bisa diambil dari video ini. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini layak untuk mendapatkan like, silahkan di like. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan konten-konten terbaru dari gue seputar berbagi pengalaman, bisa di subscribe. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. See ya.